Salam sehat, kembali berjumpa lagi dengan saya Stefani Adelina Hartanto, peserta Latsar CPNS tahun 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 30 Kelompok 4. Pada video sebelumnya kita sudah membahas materi agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS, yaitu tentang akuntabilitas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar PNS yang lain, yaitu tentang etika publik. Yang pertama, kita harus memahami tentang pengertian etika publik. Kata etika itu sendiri lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang harusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik berarti refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya, kita harus memahami tentang kode etik, karena kode etik merupakan dasar terciptanya etika publik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi adalah untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Selanjutnya adalah tentang dimensi etika publik. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua adalah dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang ketiga adalah dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima oleh masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Profesionalitas merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi pejabat publik. Namun sangat disayangkan sampai saat ini masih banyak pejabat publik, baik di pusat maupun di daerah, yang masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting, setidaknya mencakup 3 aspek penting, yaitu yang pertama adalah berubah dari penguasa menjadi pelayan. Jadi dari penguasa menjadi memberikan pelayanan. Yang kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga adalah menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Selanjutnya tentang sumber-sumber kode etik ASN. Ada 6 sumber kode etik ASN, antara lain yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil.
Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Yang kelima adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dan yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Kompetensi seorang ASN terdiri dari 3 hal, yaitu knowledge atau pengetahuannya, skill atau keterampilannya, dan attitude atau sikap dan perilaku. Sebagai seorang ASN, kita perlu memiliki sikap menjaga etika publik karena ASN merupakan public figure yang segala tindakannya akan dilihat dan dinilai oleh masyarakat, sehingga kita perlu senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat kepada kita. Beberapa contoh implementasi etika publik sebagai seorang ASN yang dapat saya terapkan dengan profesi saya sebagai dokter gigi spesialis antara lain, yang pertama adalah menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dengan cara memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut tanpa membedakan status sosial apapun dari pasien. Yang kedua adalah membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima. Yang ketiga adalah memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, kapanpun dan dimanapun, meskipun termasuk di luar jam kerja. Demikian kira-kira jurnal tentang etika publik yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya.